Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahma. Saya dari perwakilan kelompok yang beranggotakan Dava, Rozul, dan Maulida dari kelas D3 MP4303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan dari kelompok kami dengan menciptakan produk bernama Bekuin. Pengenalan singkat mengenai produk. Bekuin ini merupakan bisnis jasa packaging dari makanan daerah UMKM. Packagingnya kami rubah menjadi bahan makanan beku atau frozen food agar daya tahannya lebih lama, karena produk UMKM ini akan kami pasarkan ke pasar yang lebih luas dan beragam. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada noble purpose, dan yang kedua ada sasaran pelanggan, yang ketiga ada informasi produk, yang keempat ada hubungan dengan pelanggan, yang kelima ada sumber daya, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu noble purpose. Noble purpose ini merupakan hal mulia yang ingin kami ciptakan atau tujuan utama yang menyasar tiga aspek. Yang pertama yaitu dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen, kita inginkan bahwa konsumen menganggap Bekuin ini sebagai produk makanan yang bisa disetok dalam jangka waktu yang lumayan lama. Karena di era pandemik ini, keterbatasan dalam keluar rumah ini juga harus dilakukan untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19, sehingga sangat cocok jika kita sering menyediakan makanan dalam rumah seperti produk dari Bekuin. Dan yang kedua yaitu dari sisi produsen. Jadi produk Bekuin ini menggait beberapa produsen kecil yang dilanda keterbatasan penjualan di era pandemi COVID ini. Jadi kita menggait beberapa produsen kecil untuk menolong mereka memasarkan produk-produk mereka. Dan yang terakhir yaitu dari sisi penyedia layanan seperti kami ini, kita ingin tetap produktif di kala pandemik sehingga kita membuka peluang bisnis Bekuin dan juga untuk mengembangkan brand-brand dari UMKM kecil kepada konsumen yang lebih luas lagi. Dan yang kedua yaitu mengenai sasaran pelanggan. Kita sasarkan terlebih dahulu lokasi official store yang kita akan bangun ini, yaitu di daerah Kecamatan Dayakolot dan Kecamatan Bojong Soang di daerah Telkom University juga di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Untuk sasaran lokasi ini adalah salah satu official store yang kita akan bangun, tetapi untuk pendistribusian kita akan usahakan ke daerah Jabodetabek hingga ke Jawa Tengah. Kemudian sasaran pelanggan yang pertama dari sisi rumah tangga. Di Kecamatan Bojong Soang dan Dayakolot terdapat banyak sekali permukiman warga, di mana rumah tangga atau warga-warga itu memiliki kebutuhan pangan yang cukup besar. Sehingga ini merupakan target yang sangat bagus untuk kami sebagai media pemasaran dari produk Bekuin. Dan yang kedua yaitu dari sisi pegawai, di daerah Bojong Soang dan Dayakolot juga termasuk daerah industri yang banyak sekali pegawainya. Sehingga pegawai-pegawai itu yang sudah memiliki penghasilan pasti akan lebih konsumtif untuk membeli beberapa macam produk. Sehingga ini merupakan target yang sangat bagus juga untuk kita memasarkan produk-produk ke pegawai. Dan yang terakhir dari sisi mahasiswa, seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa itu sangat sibuk dan juga mereka tuh jarang sekali menyiapkan makanan mereka sendiri, sehingga mereka lebih senang dengan makanan-makanan yang simpel dan praktis, seperti itu. Dan yang ketiga ada informasi produk. Kita ketahui lagi bahwa Bekuin ini merupakan jasa dalam packaging makanan yang digemari oleh konsumen. Jadi makanan-makanan basah itu yang baru saja dibikin oleh UMKM kecil, sehingga kita olah lagi dalam segi packagingnya menjadi packing frozen delivered. Kita juga punya keunggulan produk. Keunggulan produknya yaitu kita memberikan solusi pengemasan terhadap produk kuliner UMKM yang baik dan benar. Jadi kita akan mengemasnya itu kita bekukan, lalu kita mengeringkannya dan divakum agar udara-udara yang ada di dalam kemasan yang terkontaminasi itu tidak dapat masuk, sehingga produk akan jauh lebih awet. Dan yang kedua yang pastinya solusi untuk produsen kecil untuk menolong perekonomian mereka. Ini ada satu logo dari Bekuin yang memiliki warna dominan biru karena melambangkan
warna es, dan kesan beku. Yang kemudian informasi produknya ini terdapat prototipe kemasan produk Bekuin. Foto pertama ini adalah contoh pengemasan yang telah divakum dan difrozenkan dari bakso. Di situ ada bakso dan juga ada sausnya. Kemudian gambar kedua ada dimsum. Dan yang ketiga ini ada contoh pengemasan dari mie ayam. Terdapat mie, bakso, ayam suwir, dan sausnya. Dan yang keempat, kita juga pastinya melakukan hubungan dengan pelanggan, yang dimana kita melancarkan strategi promosi yang sangat marak dilakukan, yaitu dengan menggunakan media sosial. Media sosial yang kita gayat diantaranya ada Facebook, ada Instagram, dan ada WhatsApp. Kita juga membuat akun-akun ofisial di ketiga platform ini. Sehingga dalam memasarkan ke pelanggan ini juga lebih efisien karena penggunaan media sosial ini di Indonesia sekitar 160 juta lebih. Dan yang kemudian hubungan dengan pelanggan, kita juga pastinya membuat poster Bekuin yang senantiasa kita share di beberapa platform yang tadi sudah disebutkan, dan kita akan cetak secara manual atau secara media cetak untuk disebarkan di daerah tersebut. Ini ada 2 di sini. Tujuannya adalah untuk menarik dan memberikan informasi yang lebih tentang jasa pelayanan pengemasan dari Bekuin. Kita juga mengedepankan desain-desain yang eye-catching sehingga bisa menarik perhatian yang lebih. Dan yang kelima yaitu sumber daya, di mana kelompok kami membagi beberapa tugas untuk menjalankan usaha ini. Yang telah dipaparkan dalam slide ini, yang pertama dari Dava mendapat tugas sebagai Head of Manager and Marketing Manager. Dari yang kedua yaitu Rozul, dia mendapatkan Manage Package and Customer Service. Dari Sisi Maulida mendapatkan tugas Manage Product and Cooperate with Suppliers. Dan saya yang terakhir mendapatkan tugas sebagai Manage Deliver. Dan yang terakhir yaitu aspek keuangan yang saya akan jelaskan, yaitu proyeksi cash flow selama 1 bulan. Demikian proyeksi cash flow-nya. Jadi produk Bekuin ini ditargetkan per minggunya terjual 75 unit. 75 unit ini terdiri dari 10 jenis makanan basah yang sudah difrozenkan, yaitu diantaranya ada mie ayam, mie bakso, dimsum, risoles, pempek, kebab, takoyaki, cireng, ayam goreng, dan bebek goreng. Dari masing-masing produk ini kita targetkan dengan kuantiti yang berbeda-beda. Ada yang 8 pieces, yaitu mie ayam, bakso, dan dimsum. Ada yang 6 pieces, ada risoles dan pempek. Ada yang 9 pieces, yaitu kebab dan takoyaki. Dan yang paling banyak yaitu cireng 10 pieces, dan ayam goreng 5 pieces, serta bebek goreng 8 pieces. Kami juga memaparkan beberapa cash out, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli dari fixed dan variable cost-nya, serta bahan makanan atau bahan baku yang kita beli juga dari supplier atau produsen UMKM. Harga-harga telah terlampir, jadi harga-harga ini cukup murah untuk kita beli, dan di sini juga udah ada harga-harga dari variabel dan fixed cost-nya, dan total pengeluaran yang kita gunakan yaitu sebesar 1.621.000 di minggu pertama ini. Kemudian dari hasil perhitungan juga akhirnya kita menotal dari variabel, dari bahan baku juga, dan menghasilkan harga jual dari produk-produk kita. Yang itu ada mie ayam kami jual dengan harga 21 ribuan, mie bakso 21 ribuan, dimsum 25 ribuan, kemudian risoles 25 ribuan, ada pempek juga 25 ribuan, kebab ada 22 ribuan, takoyaki ada 22 ribuan, cireng ada 22 ribuan, ayam goreng ada 19 ribuan, dan bebek goreng ada 19 ribuan. Dan kemudian total penjualannya yaitu senilai totalnya jika dikalikan dengan jumlahnya ya adalah senilai 1.734.000-an. Dan untuk cash flow proyeksi untuk minggu-minggu selanjutnya bisa diikuti dari arusnya, yang dimana penjualan 1.734.000-an ini menjadi saldo awal dari minggu selanjutnya. Dengan unit target
per minggunya juga sama, 75 pieces setiap minggu. Dan yang kemudian yang saya simpulkan lagi mengenai bisnis model Canvas. Jadi kalau disimpulkan lagi, kita itu mempunyai key partners-nya itu produsen makanan atau UMKM makanan. Kemudian ada key activity-nya, kita beli produk, kemudian kita proses vakum, lalu kita packaging dan pengemasan, lalu pengiriman ke daerah-daerah. Kita juga menggait kita mendaftar usaha ini di platform Gojek dan Grab untuk pengiriman ke daerah-daerah yang dekat. Dan juga kita mengirimkan ke daerah-daerah yang luar kota atau yang lebih jauh. Kemudian key resource-nya itu ada sumber daya manusia dan bahan baku, unique value proposition, ada proses pengemasan yang unik dengan proses vakum. Harganya juga pastinya terjangkau. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama, memberikan respons dan pelayanan yang baik. Yang kedua, memberikan giveaway dengan syarat dan waktu tertentu. Dan kemudian ada channel. Channelnya kita gunakan media sosial dan word of mouth. Kemudian ada customer segment, yaitu ada wanita dan pria, ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai di daerah Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Kemudian ada cost structure, ada biaya bahan baku, biaya produksi, penjualan produk, dan biaya pengiriman. Revenue stream, ini merupakan penjualan produk dari proses pelayanan jasa vakum frozen food. Demikianlah presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.